Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hidup di dunia itu memang bukan berarti kita tuh akan senantiasa lepas daripada ujian. Artinya selama masih kita hidup di dunia, ya pasti Allah pasti akan memberikan kita ujian. Allah pasti akan memberikan kita sesuatu yang Allah itu melihat dari situ seperti apa kita menyikapi semua yang Allah berikan itu. Nah, misalnya Allah katakan di dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi Allah katakan manusia itu ketika Allah berikan kepada mereka sebuah nikmat-nikmat gitu kan ya, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa oh Tuhanku memuliakan aku. Tapi apabila Allah memberikan kepada mereka faqadara alaihi rizqah, Allah kemudian berikan rizkinya tidak seperti yang mereka inginkan, tidak seperti yang mereka pinta, tidak sebanyak yang mereka harapkan, maka langsung mereka berkata Rabbi ahanan, ya Allah kayaknya Allah menghinakanku. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang Allah berikan tetap sama kok. Misalnya di dalam surat Al-Fajr tadi ayat-ayatnya diawali dengan kata-kata yang sama. Fa'amma idza mabtalahu gitu kan ya. Jadi mabtala itu asal kata ibtila. Ibtila itu artinya adalah bala. Bala itu artinya adalah ujian gitu kan ya. Jadi sama-sama ujian. Kenikmatan menurut manusia itu adalah ujian, ketidaknikmatan menurut manusia juga adalah ujian. Maka setiap waktu kita pasti senantiasa akan diberikan oleh ujian demi ujian sampai nanti kita mati. Untuk apa? Menentukan kadar kita tuh seperti apa, nilai kita tuh seperti apa. Nah, kemampuan kita menyikapi ujian-ujian itulah yang kemudian membawa pahala atau membawa siksa bagi kita. Nah, artinya ketika seseorang itu hidup, mau jadi apa saja dia pasti dapat masalah. Dia pasti dapat problem, dia pasti dapat ujian. Mau dia jadi orang baik, dia dapat ujian. Dia jadi orang jahat, dia juga diuji. Dia nggak baik, nggak jahat, lebih banyak lagi ujiannya. Lah, antum mau pilih yang mana? Antum mau jadi orang baik, ya dapat ujian. Antum jadi orang jahat, iya dapat ujian. Tapi bedanya apa? Ujian-ujian orang baik, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyertakan kenikmatan di situ. Allah akan menyertakan kebaikan di situ. Allah akan menyertakan kebahagiaan ketika dia diuji itu. Walaupun dia sedih, walaupun dia sakit, walaupun dia merasa tersiksa, tapi masih ada kebaikan yang Allah beri di situ, masih ada kenikmatan yang Allah beri di situ. Tapi kalau antum berbuat maksiat, maka senikmat apapun ketika antum berbuat itu, maka seenak apapun ketika antum kemudian melaksanakan itu, pasti akan ada ketidaktenangan yang Allah berikan kepada orang itu. Lah, bukankah yang antum minta dalam hidupan itu? Ketika antum masih jomblo gitu ya, antum minta agar antum sakinah. Ketika antum nikah, antum minta agar antum sakinah. Antum baca ayat Allah gitu kan ya, bahwa apa namanya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi antum tahu nggak bahwa sebenarnya sakinah itu kan datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Sakinah itu tidak pernah datang dari manusia. Sakinah itu nggak pernah datang dari harta. Sakinah itu apalagi nggak mungkin datang dari popularitas. Tapi sakinah itu datangnya daripada Allah. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah katakan bahwa Allah yang menurunkan sakinah pada orang-orang mukmin itu. Maka ketika kita tuh hidup di dunia pengen sakinah, pengen bahagia, pengen tenang, ya nggak ada jalan lain selain daripada jalan ketaatan itu. Dan jalan ketaatan ini bisa jadi nggak mudah. Lah, kenapa nggak mudah? Lah, Rasul aja nggak mudah, sahabat aja nggak mudah. Lalu terus masa kita mau mengharapkan kita lebih mudah daripada Rasul dan para sahabat? Ingat baik-baik bagaimana ketika Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin negeri yang begitu hebat dan beliau dikenang sebagai seorang pemimpin yang begitu hebat, bagaimana reaksi beliau ketika beliau mendapatkan gonimah atau rampasan-rampasan perang daripada Persia dan Romawi. Ketika dibawakan ke depan dia, kemudian banyaknya harta itu bertumpuk-tumpuk, sangat banyak sekali. Kemudian orang-orang memuji dia, Masya Allah, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Keren banget, hebat banget. Ketika itu terjadi, dia malah nangis. Nah, kenapa malah nangis? Lalu dia berkata sambil nangis itu, seandainya semua ini adalah baik seperti yang kau katakan, seharusnya semua ini, pampasan perang ini, kekuasaan yang luas ini, semua yang kamu lihat, yang kamu bilang saya hebat ini, harusnya kalau ini adalah benar-benar hebat, ini harusnya didapatkan oleh dua orang yang lebih hebat daripada saya. Yaitu siapa? Abu Bakar dan juga Rasulullah Muhammad SAW.
Artinya apa? Mereka nggak dapat itu. Berarti ini tidak hebat gitu maksudnya. Nah, ini adalah kesadaran sebagai seorang mukmin. Bagaimana dia betul-betul merasa bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan belaka. Seandainya dunia ini tidak dapat menghantarkan dia kepada akhirat, lantas untuk apa? Nah, maka kemudian kita bisa belajar dari sini. Seandainya ini hebat, harusnya datang pada Rasul, harusnya datang pada Abu Bakar. Ternyata apa yang datang pada Abu Bakar? Apa yang datang pada Rasulullah? Masya Allah, kesederhanaan hidup. Gitu kan ya. Bagaimana kemudian beliau senantiasa istiqomah pada ketaatan. Itu yang datang pada mereka. Yang itu nggak ada pada orang yang zaman sekarang. Apalagi mereka yang sudah tersibukkan oleh dunia, kemudian dijauhkan daripada taat. Maka beruntung antum-antum sekalian yang ketika Allah uji, ujian itu justru menjadikan antum taat. Antum memang mungkin nggak punya uang, tapi antum rajin ke masjid. Antum mungkin tidak terkenal, tapi antum kemudian mau untuk mengkaji Al-Quran, mau untuk menghafalkan Al-Quran. Antum mungkin gitu kan ya, orang yang kere, jelek lagi gitu kan ya. Jadi Masya Allah, antum dikenal di langit, ditunggu oleh bidadari. Masya Allah, ujian-ujian yang Allah beri selama itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah ujian yang sangat baik, ujian yang justru memberikan kita kebaikan. Tapi kalau seandainya dunia dibentangkan di hadapan antum, antum bisa ambil mana saja dunia itu bisa kemudian antum ambil gitu ya. Tapi itu semua menjauhkan antum daripada Allah, menjauhkan antum daripada orang-orang yang beriman, menjauhkan antum daripada orang-orang yang baik. Untuk apa? Kalau sana itu baik sudah terjadi pada zamannya Allah, terjadi di zamannya Rasulullah dan terjadi di zamannya Umar. Lah, tapi justru yang diberikan lapang-lapang dalam hal harta itu, yang diberikan kemudian dunia itu justru siapa? Korun, Fir'aun, itu yang diberikan. Lah, antum mau nyaingin Fir'aun, antum mau nyaingin Korun. Lah mereka aja sudah dapat lebih banyak daripada antum, terus nggak puas. Terus pas terakhir pas sudah mau mati, mereka mau syahadat, mereka mau bertaubat, tapi Allah kemudian tidak memberikan itu, Masya Allah. Maka ketika antum sudah diberikan jalan hijrah, saudaraku, teman-teman sekalian, insya Allah di jalan hijrah ini, ketika antum sudah ditunjukkan jalan hijrah itu ambil. Ketika antum sudah ditunjukkan jalan hijrah itu, ayo jalan bareng-bareng. Sulit, iya, tapi kalau antum nggak jalan, lebih sulit lagi. Nah, bukan yang kemudian Allah sudah nyampaikan kepada kita dan kita minta juga tiap waktu kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Quran apa lagi kemudian contoh-contoh di dalam Al-Qur'an? Orang-orang yang menjauhi Allah dan bagaimana kesudahan mereka, orang-orang yang mendekati Allah dan bagaimana kesudahan mereka. Kalaupun sulit, insya Allah sulit itu ada akhir. Kapan? Mati, selesai. Nggak ada lagi yang lebih daripada mati. Nggak ada siksaan lebih daripada mati. Selesai ujungnya. Tapi yang nggak enak itu adalah apa? Coba lihat ya, ini hidup di dunia cuma sebentar. Disiksa di dunia, ada ujungnya mati. Tapi kalau seandainya kemudian kita di sini maksiat, itu ada matinya juga, ada ujungnya juga. Tapi nih, setelah matinya nggak terbatas ini. Lah, kalau seandainya dimuliakan nggak terbatas enak, kalau disiksa nggak terbatas, nah itu yang repot urusannya. Jadi bersabar sebentar, insya Allah jalan hijrah ini memang agak sulit, ya nggak apa-apa. Makanya antum dapat surga insya Allah dari Allah. Tapi kalau seandainya antum mengharapkan jalan yang mudah di dunia, enak, nikmat, senang, dunia dihamparkan pada antum seluas-luasnya, sehebat-hebatnya, tapi kemudian antum menjauhkan diri daripada Allah, antum dijauhkan daripada orang yang beriman, dijauhkan daripada ketaatan, untuk apa? Allah bisawab, semoga kita diistiqomahkan dalam jalan hijrah, jalan ketaatan, dan jalan hijrah ini memang bisa jadi tidak mudah. Tapi ingat, orang baik mati, orang jahat juga mati. Ya, lebih baik mati baik daripada mati jahat. Orang jahat dapat ujian, orang baik juga dapat ujian. Lebih baik kita diuji sekalian di dalam ketaatan. Allah bisawab, semoga saudara-saudaraku yang berada di jalan hijrah, yang sekarang lagi bimbang di jalan hijrah, bisa mendengarkan ini, bisa mengambil manfaat, dan insya Allah antum punya banyak saudara yang bisa mengingatkan antum dalam kebaikan. Dan antum tidak hanya punya banyak saudara di dunia, antum punya Allah yang insya Allah bisa kemudian mengantarkan antum jalan-jalan kenikmatan sebagaimana orang zaman dahulu. Wallahu a'lam.